adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Lauses Yuli. Lauses Yuli tidak sendiri, tapi Lauses Yuli ditemani oleh Pak Dian yang akan menolong kita untuk mengiringi musik di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Pak Dian, hari ini kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih karena Tuhan sudah melindungi kita loh Pak Tia. Sudah memelihara kita. Sudah memberikan kita yang ini loh Pak Tia. Apa ya? Coba adik-adik ada yang tahu? Ya, betul adik-adik. Kita sudah diberikan nafas adik-adik. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Biarlah pujian ini menjadi doa syukur kita di pagi hari ini karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau buka dengan doa ibadah kita sekolah minggu di pagi hari ini. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, lalu semua berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami semua, walaupun kami mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik beserta dengan Lause. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, Pak Tia dan Lauses Yuli masih semangat. Kita mau memuji Nama Tuhan. Nama Tuhan, betul. Tentunya adik-adik di rumah juga masih semangat loh Pak Tia. Karena semuanya untuk hormat kemuliaan Nama Tuhan. Yuk adik-adik, kali ini kita mau nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Silakan Pak Tia. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Lagu ini Pak Tia, lagu baru, adik-adik juga mungkin baru dengar. Kita mau belajar sama-sama ya adik-adik ya. Kata-katanya, bait pertama, mari
kita bergembira. Mari kita bergembira. Mari. Yang kedua, ingat, tangan kita kasih di kepala nih. Ingat, Tuhan kasih pada kita. Ingat, Tuhan kasih pada kita. Nah, yang terakhir, mari bergembiralah. Mari bergembiralah. Yuk Fatia, kita coba yuk. Ayo Fatia, harus semangat ya Fatia ya. Ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita. Ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Mari bergembiralah. Sekali lagi Fatia, ayo. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita. Ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Mari bergembiralah. Ya, adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, siapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan alat tulis, siapkan Alkitab adik-adik, dan yang paling utama, adik-adik menyiapkan telinga untuk mendengar dengan baik cerita yang akan disampaikan oleh Lause. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Allah kuat dan luar biasa. Dia hebat, bisa melakukan apa saja. Yuk adik-adik sama-sama kita naikkan pujian Allahku besar. Firman Tuhan pagi hari ini akan Kris bawakan dari Alkitab. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami yang hadir di sekolah minggu ini, supaya kami boleh duduk dengan tenang, dengan baik, mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, supaya firman yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kira-kira cerita hari ini tentang apa ya? Dari minggu lalu kita sudah membahas tentang Bapak Musa. Hari ini juga masih ada kaitannya dengan Bapak Musa.
Nah, cerita sekolah minggu pagi hari ini akan terambil dari Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Yuk adik-adik, Lose kasih waktu sama adik-adik untuk buka Alkitabnya. Lose ulang ya, dari Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Sudah ketemu semuanya adik-adik? Wah, hebat! Adik-adik nanti bisa membacanya di rumah bersama mama dan papa ya. Yuk kita saksikan cerita berikut ini. Suatu malam di Mesir. Mesir yang begitu kokoh. Mesir yang begitu megah. Tiba-tiba Mesir menangis di malam itu. Tangisan silih berganti terdengar di seluruh negeri. Bahkan seorang raja Mesir, ya, seorang raja Mesir, Raja Fir'aun yang begitu sombong, akhirnya pun dia menangis. Anakku, anakku, kenapa ini, kenapa? Raja Fir'aun akhirnya menangis. Bagaimana dengan para rakyat-rakyatnya? Kambing-kambingku, sapi, semua ternakku. Mereka semua menangis. Menangis sedih dan pilu. Menangisi kepergian anak-anaknya yang mereka kasihi. Menangisi hewan-hewan ternak mereka. Mereka menjadi sangat takut. Bahkan mereka akhirnya gentar. Kenapa bisa terjadi? Mengapa harus terjadi? Tentu saja harus terjadi. Karena apa? Karena bangsa Mesir yang begitu sombong telah melawan Allah. Bangsa Mesir dan Raja Fir'aun yang sudah diperintahkan Allah untuk membebaskan umat Israel. Tetapi mereka menolak. Mereka tidak mau membebaskan. Dan malam ini mereka akhirnya melihat bagaimana kekuasaan Allah. Allah telah mengambil milik mereka yang berharga. Tetapi tunggu dulu. Tunggu di situ. Mari kita lihat bagaimana dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, yang dengan penuh ketaatannya mereka melakukan perintah Allah. Mereka telah membubuhkan darah anak domba ataupun kambing yang berusia 1 tahun di atas pintu-pintu rumahnya. Mereka juga membuat roti tanpa ragi, tanpa mereka ragu dan bertanya, untuk apa mereka harus membuat? Karena mereka taat. Karena mereka taat kepada perintah Allah. Ketika malam itu, anak-anak mereka tetap tertidur lelap. Dan kawanan ternak-ternak mereka juga tetap bersama dengan mereka. Ya, bangsa Israel telah menaati perintah Allah. Sehingga bangsa Israel terbebas dari tulah Allah. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana bangsa Israel dan juga bangsa Mesir. Kalau bangsa Mesir yang apa adik-adik? Bangsa Mesir yang tidak taat. Kalau bangsa Israel? Ya, bangsa Israel bangsa yang taat kepada Allah. Nah, adik-adik, dari bangsa Israel dan juga bangsa Mesir kita boleh belajar bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang T-A-A-T, taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada mama papa, dan kepada orang yang lebih dewasa. Adik-adik, ingat loh, meskipun Tuhan Yesus tidak terlihat, tapi mama dan papa kita di rumah adalah wakil Tuhan. Jadi adik-adik harus mendengarkan
perintah mama papa ya. Misalnya nih, mungkin adik-adik, ih kenapa sih aku nggak boleh main game 2 jam, 3 jam? Kan seru, apalagi game online. Kalau lagi main tuh, terus habis itu disuruh berhenti, itu udah gak seru lagi. Ya kan? Ayo siapa yang kayak gitu ngaku? Adik-adik dari sini kita mau belajar ya. Jadi mama dan papa kita itu karena sudah lebih dewasa dan lebih besar, sudah tahu yang terbaik buat adik-adik. Jadi kalau mama di rumah bilang main gamenya 1 jam aja ya, atau habis makan langsung dibereskan piringnya ya. Nah, adik-adik itu adalah perintah dari mama dan papa. Adik-adik wajib untuk menaatinya. Selain itu, yang sekarang juga lagi heboh, apa yo? Ya, virus corona. Kita harus taat atas apa? Atas perintah pemerintah untuk pakai masker. Supaya apa adik-adik? Supaya kita terhindar dari sakit corona. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya bagaimana bangsa Mesir yang tidak taat dan akhirnya mereka kehilangan anak pertama mereka ataupun ternak-ternak pertama mereka. Tentunya kita semua tidak mau seperti bangsa Mesir. Jadi hari ini kita semua diingatkan supaya kita tetap taat kepada perintah Allah. Nah, adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur berada di mana adik-adik? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, betul sekali. Kitab Mazmur berada di Perjanjian Lama. Mari kita buka sama-sama adik-adik di Mazmur 37 ayat 5. Kita ulang ya. Mazmur 37 ayat 5. Adik-adik yang ada di rumah, kita baca sama-sama yuk isi Alkitab kita di Mazmur ini. Sudah siap adik-adik semuanya? Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yuk kita ulang sekali lagi. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya adik-adik, inilah firman Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan firman yang begitu indah pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini sangat rindu supaya kami boleh belajar dari firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, anak-anak yang selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah orang tua. Ya Tuhan Yesus, kiranya firman ini boleh terus tertanam di hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, persembahan bisa adik-adik masukkan ke dalam kotak persembahan seperti ini. Tapi kalau adik-adik yang tidak memiliki kotak persembahan seperti ini, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti semua persembahan yang adik-adik kumpulkan dikasih ke mama dan papa untuk diteruskan di gereja, adik-adik. Yuk adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita akan angkat satu pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Berapa nilainya Tuhan dibanding
kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, lalu semua berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah Tuhan persembahan kami untuk boleh menjadi persembahan yang mulia bagi-Mu Tuhan. Dan berkati juga mama bapa kami, biarlah senantiasa Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Losa April hari ini. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas hari ini. Apa sih aktivitas yang kita buat hari ini? Kita akan membuat rumah. Nah, apa aja bahan-bahan yang diperlukan? Yang pertama itu ada kertas origami. Ini ukurannya 16 x 16 cm. Selanjutnya ada penggaris, gunting, lem, dan spidol. Ini bisa spidol atau bisa pensil. Nah, selanjutnya kita siapkan satu kertas origami. Lalu kita lipat menjadi dua ya adik-adik ya. Setelah udah jadi, kita gunting nih. Kan ada garisnya kelihatan, biar adik-adik nggak susah. Nah, ini udah jadi dua bagian. Selanjutnya kita lipat menjadi dua seperti ini. Yang satunya juga. Jika sudah, kita lipat ke dalam sehingga membentuk segitiga. Lalu bagian sini kita lipat ya adik-adik, jadi seperti ini. Nah, jangan lupa kertas yang satunya lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti kertas yang pertama. Sudah kan? Jadi kita harus nyamain ya, biar ukurannya nanti sama. Jadi kertas yang pertama tadi kita taruh atas. Nah, ini bisa kita lipat. Nah, jadi kan kalau udah kita lipat bagian sebelah sininya sehingga membentuk kotak. Yang satunya juga nih. Sudah kan? Terus kita buka. Adik-adik bisa lihat nggak? Garis di sini. Nah, garis yang ini ya adik-adik nih, itu kita gunting ya. Jadi seperti ini. Yang satunya juga nih adik-adik. Sudah kan? Nah, kalau udah, kita bikin untuk jendela dan pintunya. Di sini Lose sudah menyiapkan jendela. Jendela ini ukurannya 2 kali 2 cm. Dan untuk pintunya 3 kali 2 cm. Nah, untuk atapnya sendiri 11 kali 7 cm. Jika sudah, nah mari kita lem jendelanya di bagian sini ya adik-adik, dan pintunya di tengah-tengah. Nah, di sini ya.
Untuk jendelanya di kanan dan di kiri. Jadinya akan seperti ini. Sisi yang sebelah kanan yang lo pegang itu ditempelin semua, jendela, terus pintu, yang satunya kosong. Nah, sekarang pintu ini kita akan gunting ya. Tapi yang digunting itu yang bagian ada gagang pintunya, yang hitam ini ya, di sini. Nah, setelah sudah digunting, kita lipat dulu nih biar nanti dia bisa lumes. Jadi kalau buka pintunya gampang ya adik-adik. Nah, udah jadi selanjutnya bagian yang kosong ini kita akan gabung jadi satu, kita tempel. Jadi nanti nempelnya begini ya. Nah, begini. Oke, sekarang kita tempel ya adik-adik. Rasul udah ngasih nih kedua sisi ini dikasih lem. Jadi yang ini kita taruh sini. Oke, udah kayak gini. Sebelah sininya. Udah kan? Jadi kotak kayak ini. Nah, ini bagian depannya. Selanjutnya kita mau bikin atapnya nih. Ini kan masih ada sisanya. Jadi biar dia nempel, kita kasih lem di sisi-sisi sininya. Atapnya kita pakai ini tadi ya. Biar dia sejajar, kita lipat dulu menjadi 2. Terus kita letakkan, kita pasin dulu ya. Nah, kalau udah pas, kita dari dalam sini yang segitiga kecil-kecil tadi kita rapi-rapihin biar dia nempel. Jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa sih firmannya hari ini? Firman Tuhan hari ini itu hukuman kepada Firaun dan bangsa Mesir. Adik-adik tahu nggak berapa hukuman yang diberikan Tuhan? Pasti tahu kan ada berapa? Nah, apa sih hubungannya dengan aktivitas yang kita buat hari ini, rumah ini? Nah, jika adik-adik tahu jawabannya, adik-adik bisa memberikan jawaban di tanda di sebelah sini ya. Di mana tuh ya? Nanti adik-adik bisa cari. Nah, jika adik-adik sudah menemukannya, silakan adik-adik foto bersama rumah ini dan kirimkan ke nomor di bawah ini. Adik-adik, aktivitas kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, adik-adik. Wah, adik-adik senang ya, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tadi juga kita sudah membuat aktivitas seperti firman Tuhan yang tadi boleh kita dengarkan, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau naikkan satu pujian. Sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan
kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita ini. Dalam akhir doa kita, nanti kita akan berdoa, Bapa terima kasih. Yuk adik-adik sama-sama semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, lalu semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan begitu baik bagi kami semua. Saat ini Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Dan biarlah senantiasa Tuhan menjaga dan melindungi kami, bahkan memberikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Pak Tia dan Lasa Syuli pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 28 ayat 8a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Terima kasih teman-teman. Keluaran 4 ayat 12. Oleh karena itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat hafalan hari ini adalah Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Roma 8 ayat 2a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar apa yang akan kau katakan. Terima kasih. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih.